Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pelajaran yang kemarin. Sudah mengenal kalimat isim, kalimat fi'il, dan perbedaannya antara kalimat isim dan kalimat fi'il. Sedangkan kalimat huruf sudah saya sampaikan kemarin, yaitu kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri, maksudnya harus dengan kalimat yang lain. Sekarang kita melanjutkan tentang i'rab. Jadi babul i'rabi sekarang. Babul i'rabi. Babul i'rabi. Bab menerangkan tentang i'rab. Jadi harus kenal dulu apakah yang dinamakan i'rab. I'rab yaitu perubahan akhir kalimat yang disebabkan oleh masuknya ngamil atau berubah yang masuk pada kalimat tersebut. I'rab itu ada dua, yaitu lafzon atau takdiron. Secara lafzi, secara jelas, dan yang kedua secara takdiron atau perkiraan. Jadi i'rab itu perubahan akhir kalimat yang disebabkan oleh masuknya ngamil yang masuk pada kalimat tersebut. Perubahan ada kalanya secara jelas atau lafzon, ada kalanya secara takdiron atau perkiraan. Jadi i'rab itu ada 4. I'rab ini ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama, nggak usah dikasih angka lah, yaitu rofa, rofmun. Kedua nasbun, nasob. Ketiga khafdun. Keempat jazmun. I'rab itu ada 4 ya. 1 rofa, 2 nasob, 3 khafdun atau jer, yang keempat jazmun. Nah, i'rab, kalau i'rab itu ada 4. Sekarang gini, i'rabnya kalimat isim ya. Kalau isim, ismun, ini i'rabnya cuma 3, yaitu rofa, nasob, nasbun, dan khafdun. I'rabnya kalimat isim ini cuma ada 3, yaitu rofmun, rofa, nasob, jer atau khafdun. Ini isim. Kalau kalimatnya kalimat fi'il, atau fi'lun ya, fi'lun, ini ada 3 juga, yaitu rofa, rofmun, nasbun, dan ketiga jazmun. Jadi i'rab itu jumlahnya 4, yaitu rofa, nasob, jer, dan jazm. Ini kalau pada kalimat isim ini ada 3, yaitu rofa, nasbun, nasob, dan khafdun. Tidak ada jazmun. Jazmun ini jazm, jazmun ini tidak ada. Jadi ini dicoret, nggak ada pada kalimat isim. Kalimat isim tidak mungkin ada jazmnya. Sedangkan kalimat fi'il itu i'rabnya
rofa, nasab, jazmun. Tidak ada khafdun atau jer. Khafdun itu tidak ada. Khafdun itu tidak ada. Nah, inilah tentang i'rab ya. Tentang i'rab, rofa, nasab, jer, dan jazmun. Mari kita belajar mengenal lebih lanjut tentang i'rab ya. Jadi kalimat isim dulu. Kalimat isim dulu. Kita mengenal kalimat isim. I'rab rafa itu apa? I'rab nasab itu apa? I'rab jar khafdun itu apa? Ini contohnya. Ini dihapus dulu bahwa i'rab itu ada 4. Tapi i'rabnya masing-masing kalimat isim maupun fi'il itu sudah ada sendiri-sendiri. Nah, contohnya begini. Yang namanya i'rab. Contoh. Baitun, tun. Karena yang dinamakan i'rab itu perubahan akhir kalimat yang disebabkan oleh perubah ya. Maka tun ini saya bikinkan secara susunan sekalian. Ini Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Ini yang namanya i'rab rafa. Zaidun qaimun. Berbeda dengan ini kalau ditambahin perubahnya lagi. Seumpama ra'aitu Zaidan qaiman. Kalau ini perubahnya memang maknawi, jadi bisa zaidun qaimun rofa. Ya, ini contoh rofa. Contoh rofa ini. Ini rofa ya, rofmun. Nah, sedangkan zaidan ini zaidan qaiman, ini contoh nasab. Nasbun. Zaidan qaiman. Zaidun qaimun, zaidan qaiman. Ini kan bisa rubah karena apa? Karena perubahan ngamil, perubahnya. Lalu kalau dirubah lagi seperti jar, seperti marortu bi Zaidin marortu bi Zaidin. Nah, marortu bi Zaidin ini i'rabnya i'rab jar khafdun. Jadi contoh rofa ininya, akhir kalimatnya ya. Akhir kalimatnya ini rofa rofmun. Karena kemasukan ngamil yang berbeda maka menjadi nasab. Zaidan ini. Zaidan, qaiman bahkan sama aja ini. Qaiman, Zaidan qaiman ini semua i'rabnya nasab. Terus yang khafdun contohnya Zaidin. Jadi bisa dun dan din, itulah yang dinamakan i'rab, perubahan akhir kalimat yang disebabkan oleh ngamil yang berbeda-beda yang masuk pada kalimat tersebut. Ini contoh i'rab yang secara lafzan, secara jelas ya. Kalau yang takdiron itu perkiraan. Contohnya telah datang orang yang perang. Sama ja'a ho zin. Ja'a ho zin. Ho zin ini padahal aslinya ho ziyun. Ho ziyun. Orang Arab mengatakan ho ziyun itu termasuk sulit, maka jadinya hozin.
Ghazin. Ini aslinya apa? Asalnya itu ghazyun. Jadi ini ghazin ini i'rabnya juga rofa, tapi muqaddar, perkiraan. Perkiraannya bagaimana? Yaitu seperti perkiraannya ghaziyun. Ghazyun diasalkan lagi. Mungkin bisa ghaziun aslinya karena ada kasroh sebelumnya, maka tahu diganti ya. Itu contoh daripada i'rab muqaddar, i'rab yang perkiraan. Nah, tadi sudah dikatakan, tadi sudah saya jelaskan bahwa i'rabnya kalimat isim, ini kan isim, kata benda. Dun, zaidun, zaidan, zaidin. Ini kan nama orang, berarti benda. Tanda apa? Tanda kalimat isimnya ya ini tanwinnya, ini tanwin, ya kan? Tanwin. Nah, sedangkan perubahan akhir kalimat yang namanya i'rab yaitu dun dan dinnya, fathah, domah, kasrohnya ini. Itu yang namanya perubahan akhir kalimat atau yang dinamakan dengan i'rabnya. Sedangkan kalimat fi'il, ini udah kalimat isim ya, tidak ada i'rab jazm. Tidak ada i'rab jazmnya pada kalimat isim. Lalu kalimat i'rabnya kalimat fi'il itu juga ada 3. Kalimat fi'il i'rabnya juga ada 3, yaitu raf'un, nasbun, nasab ya, dan jazmun. I'rabnya kalimat fi'il itu cuma ada 3 juga, yaitu rafa, nasab, jazm. Kalau tadi rafa, nasab, kalau isim rafa, nasab, jar, khafdun. Kalau sekarang rafa, nasab, jazmun. Jadi tidak ada khafdun. Ini enggak ada. Khafdun ini enggak ada ya. Kalau dalam kalimat fi'il. Jadi cuma 3. Rafa, nasab, jazm. Supaya lebih jelas untuk mengenal, saya contohkan saja sekarang dengan kalimat fi'il. Contohnya ini. Contohnya rafa, seumpama yansuru. Yansuru artinya sedang menolong. Ru-nya ini akhir kalimat kan huruf ro, maka domahnya ini ru, rafa. Yansuru artinya menolong. Ini banyak, cuma kita kiaskan aja. Yansuru, yadribu, yaftahu, dan banyak ya. Yansuru menolong, yadribu memukul, yaftahu membuka. Ini contoh daripada i'rab rafa pada kalimat fi'il. Sedangkan contoh i'rab nasab pada kalimat fi'il ini seperti ini. Yansuru kalau dibikin nasab maka kemasukan ngamil, kemasukan perubah, yaitu an seumpama. An. Jadinya yansuru dimasuki an jadi ay yan suro. Ayan suro. Nunnya mati bertemu ya maka dibaca idom ya, jadi ayan suro. Ayan suro. Yan suru kemasukan an jadi yan suro. Ini nasob. Yan ro-nya ini nasob. Yadribu kemasukan an jadi ayad riba. Ayad riba. Yadribu dari ayad riba. Yaftahu yang artinya membuka dimasuki an, kedahuluan an, jadi ayaf ta ha, hu jadi ha. Yadribu jadi ayat riba, yang suruh jadi ayan surah. Mungkin bisa dipahamkan?
Ini sekedar mengenal dulu. Nah sekarang yang i'rab jazm. I'rab jazmnya ini yan suru dimasuki an jadi ayan suro. Sekarang karena ngambilnya berbeda, ngambil jazm, maka harus ber-i'rab jazm. Contohnya gini, yan suru dimasuki ngambil jazm memakai lam saja, lam. Yan suru jadi lam yang sur. Yan suru dimasuki lam jadi lam yang sur. Ini i'rabnya jazm. Suru, suro, sur. Ini i'rab jazm namanya. Ayat ribu dimasuki an ayat riba, kalau jazmnya dimasuki lam, ambilnya lam, perubahnya lam, jadi lam yad rib. Lam yad rib. Yaftahu yang artinya membuka dimasuki an jadi ayaftaha, kalau dimasuki lam jadi jazm, jadi alam yaftah, lam yaftah, sukun ya. Ini lam yaftah. Paham ya perbedaan i'rab? Kalau ru ini rofa, kalau ro ini nasab, kalau sur ini jazm. Kalau i'rab jarnya pada kalimat fi'il itu tidak ada. Nah inilah yang namanya i'rab ya. Saya bikin ikhtisornya. I'rab yaitu perubahan akhir kalimat, akhirnya kalimat ya, yang disebabkan oleh ngamil yang masuk pada kalimat tersebut. I'rab itu ada 4, rofa, nasab, jar, dan jazm. Sedangkan i'rabnya kalimat isim tadi rofa, nasab, jar, jazmnya nggak ada kalau isim. Kalau fi'il yang ini, fi'il itu rofa, nasab, jazm, tidak ada i'rab jarnya. Ini sekedar mengenal rupanya i'rab itu seperti apa sih. Nah ya inilah ru, ro, sur gitu kan. Bu ya dari bu, dari bu, ba, rib gitu kan. Ini sekedar mengenal i'rab aja. Nanti kelanjutannya kita harus mengenal tanda-tanda i'rab. Jadi tanda-tanda i'rab nanti setelah bab ini kita melanjutkan bab tanda-tanda i'rab, alamatul i'rabi. Ya seperti perinciannya nanti i'rab rofa ada berapa, i'rab nasab, i'rab jar, i'rab jazm, dan tempatnya itu di mana itu ada perinciannya masing-masing. Demikian dulu tentang i'rab yang saya sampaikan. Kalau ada kekurangan kira-kira masih bisa masih sulit dipaham, mungkin bisa diulang lagi, atau ada pertanyaan bisa bertanya langsung. Yang sekarangnya cukup sampai di sini saja.